nama saya Esti Malese, kelas 1D. Di sini saya akan mereview materi ekonomi mikro dari perilaku konsumen hingga pasar dalam pemerintah. Yang pertama adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses analisis yang mengamati cara konsumen mencari, memilih, memperoleh, menggunakan, dan menilai produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan mereka, guna pengambilan keputusan sebelum melakukan proses pembelian. Adapun tujuan perilaku konsumen, yang pertama, memperoleh berbagai informasi atau data untuk menciptakan dorongan dan inovasi. Yang kedua, memahami dan mencari tahu hal apa yang diinginkan konsumen. Yang berikut, manfaat perilaku konsumen. Yang pertama, mengenal dan memahami target audiens. Yang kedua, mengurangi resiko bisnis. Yang ketiga, membantu membuat strategi pemasaran yang efektif. Yang kedua adalah perilaku produsen. Produsen adalah orang atau suatu badan perusahaan yang berperan dalam menaikkan nilai guna suatu barang atau jasa sehingga dapat menghasilkan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan produksi adalah kegiatan mengubah suatu bahan baku menjadi suatu barang yang dapat berguna bagi konsumen sehingga menaikkan nilai jual dan guna barang tersebut. Tujuan dari kegiatan produksi secara umum adalah untuk menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen atau masyarakat. Perilaku produsen dalam kegiatan produksi. Yang pertama, perencanaan produksi. Produsen harus merencanakan secara efisien langkah-langkah produksi, termaksud pemilihan sumber daya, perencanaan kapasitas, dan alokasi tenaga kerja. Yang kedua, manajemen sumber daya. Ini melibatkan pengelolaan bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan dengan efisien agar produksi berjalan lancar. Yang terakhir, keputusan investasi. Produsen harus membuat keputusan investasi terkait dengan pembelian mesin, teknologi baru, atau perluasan fasilitas untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga, produksi biaya. Pengertian produksi biaya. Pengertian produksi biaya adalah kegiatan atau proses menghasilkan barang atau jasa yang melibatkan penggunaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, bahan baku, dan modal. Biaya produksi diperlukan dalam proses produksi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Adapun elemen-elemen biaya produksi, yang pertama, tenaga kerja. Biaya yang timbul dari upah dan honorium bagi karyawan yang terlibat dalam produksi. Yang kedua, bahan baku. Biaya yang terkait dengan pembelian bahan mentah atau bahan setengah jadi yang digunakan dalam produksi. Yang ketiga, modal. Biaya penggunaan modal seperti bunga, penyusutan aset, dan biaya lain yang terkait dalam pembiayaan produksi. Yang keempat, pasar dalam pemerintahan. Pasar dalam pemerintahan merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa, serta di dalam pasar pemerintah yang di dalamnya terdapat lembaga-lembaga pemerintah, seperti departemen, direktorat, kantor, atau instansi lainnya. Selain itu, di dalam pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat berinteraksi atau sepakat dalam akad jual beli. Transaksi yang disepakati meliputi barang, penjual, pembeli, dan harga barang. Yang berikut peran pasar dalam pemerintahan. Yang pertama, pasar sebagai sarana distribusi. Yang kedua, pasar sebagai sumber pendapatan bagi negara atau pemerintah. Yang ketiga, pasar sebagai tempat promosi barang atau jasa. Yang berikut campur tangan pemerintah dalam perekonomian pasar. Pasar tidak selalu berjalan dengan sempurna dan dapat mengalami kegagalan pasar.
Pemerintah perlu campur tangan untuk mengatasi kegagalan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian negara. Pemerintah dapat memberikan dukungan dan perlindungan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui program-program sosial dan ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Pemerintah perlu mengatur dan mengawasi pasar agar perdagangan yang terjadi di dalamnya berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Hal ini dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan konsumen dan pelaku usaha. Adapun campur tangan pemerintah dalam perekonomian pasar. Mengatasi kegagalan pasar tidak selalu berjalan dengan sempurna dan dapat mengalami kegagalan pasar. Yang kedua, pemerintah perlu campur tangan untuk mengatasi kegagalan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian negara. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan dan perlindungan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui program-program sosial dan ekonomi. Yang kedua, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi pasar. Pemerintah perlu mengatur dan mengawasi pasar agar perdagangan yang terjadi di dalamnya berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Yang kedua, hal ini dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan konsumen dan pelaku usaha. Yang berikut, menjaga stabilitas perekonomian negara. Pemerintah perlu campur tangan dalam perekonomian pasar untuk menjaga stabilitas perekonomian negara. Yang kedua, hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program-program pembangunan dan investasi. Hal ini dapat meningkatkan daya saing ekonomi negara dan menciptakan lapangan kerja baru.